Orang memanggilnya Kostis si merah. Selain rambutnya merah dan nuraninya menanggung banyak beban penumpahan darah, sebab utamanya adalah karena ia mengenakan jas merah bila pergi ke pasar kuda. Di sana, dengan sikap kurang ajar, ia akan memaksa seorang petani yang ketakutan untuk menjual tunggangan terbaik miliknya dengan harga rendah, kecuali bila ia berani mengambil risiko mati mendadak dengan berbagai cara. Ia hidup menyembunyikan diri di gunung, beberapa jam jalan kaki dari desa kelahirannya. Sejak lama, perbuatan buruk yang ia lakukan sebatas pada sejumlah pembunuhan politik dan perampasan selusin biri-biri kurus. Di atas segalanya, ia tergolong manusia yang menyukai udara bebas dan makanan curian. 2-3 pembunuhan kriminal yang terjadi membuat para petani desa siap berperang. Mereka memburunya seolah dirinya serigala dan memaksanya terus berlari seperti babi liar. Akhirnya ia berhasil ditangkap pada malam peringatan Santo George dan dibawa kembali ke desa dengan tubuh menggelantung di atas pelana. Lehernya menganga seperti hewan jagal. 3 atau 4 anak muda yang ikut terseret dalam kehidupan petualangannya dibantai seperti dirinya. Tubuh penuh lubang peluru dan tusukan belati. Kepala para penjahat ditancapkan di atas garpu besar dari besi dan didirikan di lapangan desa, sedangkan bagian badan yang tersisa digeletakkan himpit-menghimpit di pintu masuk kuburan. Para petani berpesta pora merayakan kemenangan agar terlindung dari panasnya sinar matahari dan lalat mereka menutup tirai kripyak. Sementara itu, janda pendeta tua gereja yang dibunuh Kostis 6 tahun sebelumnya di jalanan lengang menangis seorang diri di dapurnya sambil mencuci gelas yang sebelumnya diisi penuh dengan minuman keras oleh para petani yang merasa telah membalaskan dendamnya. Janda Afrodisia menyeka matanya, kemudian duduk di atas satu-satunya bangku di dapur. Kedua tangannya bertelekan pada pinggiran meja, menyangga dagunya yang gemetaran seperti dagu nenek tua. Hari itu Rabu, dan ia tidak makan sedikit pun sejak hari Minggu. Sudah 3 hari ia tidak dapat tidur. Ia meredam seduh sedannya. Di balik lipatan tebal gaunnya dari kain etamin hitam, dadanya tersengal-sengal. Ia terlena, kendati tidak demikian niatnya, terbuai oleh keluh kesahnya sendiri. Karena terkejut, ia segera menegakkan kembali tubuhnya. Saatnya belum tiba bagi dia untuk tidur siang dan berlalai-lalai. Selama 3 hari 3 malam, para wanita desa berjaga di lapangan. Mereka menjerit-jerit setiap kali mendengar bunyi tembakan. Badai gemanya memantul ke gunung. Jerit Afrodisia jauh lebih keras daripada jeritan kawan-kawannya, seperti layaknya jerit istri seorang tokoh yang sangat dihormati. Sudah 6 tahun jenazah sang pendeta tua terbaring di dalam kuburnya. Ia merasa akan jatuh pingsan ketika dini hari 3 petani kembali ke desa dengan membawa beban berlumuran darah di atas bagal yang kelelahan. Para tetangga terpaksa menggendongnya ke rumah kecil tempat tinggalnya sejak ia menjanda, jauh dari keramaian.
Begitu siuman, ia bersikeras menyuguhkan minuman kepada para pembalas dendamnya. Dengan kaki dan tangan gemetaran, ia mendekati satu demi satu laki-laki di ruangan itu. Tubuh mereka menebarkan bau jagat kulit bercampur kelelahan yang menyesakkan. Itu sebabnya ia tidak sempat mencampurkan racun dalam potongan roti keju yang ia sajikan, dan hanya dapat meludahinya dengan diam-diam, sambil dalam hati berharap mudah-mudahan musim rontok nanti bulan akan menyembul di atas kubur-kubur mereka. Seharusnya pada saat itulah ia mengakui seluruh kehidupannya kepada mereka, membeberkan ketololan yang mereka lakukan, membenarkan kecurigaan mereka atas dirinya, mengungkapkan sampai jemu kenyataan yang sebenarnya. Kebenaran yang mudah sekaligus sulit untuk dirahasiakan selama 10 tahun, yaitu rasa cintanya terhadap Kostis. Pertemuan mereka yang pertama berlangsung di jalan berceruk di bawah pohon murbei. Saat itu ia tengah berlindung dari hujan es. Nafsu birahi muncul semendadak datangnya kilat pada malam penuh badai. Ketika ia kembali ke desa, jiwanya galau oleh rasa tobat karena ketakutan, bukan penyesalan. Sepanjang minggu yang tak tertahankan, ia mencoba menjauhkan diri dari lelaki yang kehadirannya telah menjadi suatu kebutuhan baginya, seperti roti dan air. Dalam kunjungannya yang kedua ke tempat Kostis, ia berdalih hendak mengantarkan tepung ke rumah ibu pendeta, mertuanya yang tinggal seorang diri di sebuah rumah pertanian di gunung. Gaun kuning yang ia kenakan mereka jadikan penutup tubuh seperti sehelai selimut, membuat mereka seakan tidur di bawah sesobek matahari. Malam harinya mereka terpaksa bersembunyi di kandang kuda sebagai lampangan perhentian kafilah Turki yang tidak lagi digunakan. Dahan-dahan muda pohon kastanya yang memukulnya dalam perjalanan dirasa bagaikan tamparan yang menyejukkan. Sambil membungkukkan punggung, Kostis berjalan mendahulunya di jalan setapak. Gerakan kecil mendadak dapat membangunkan ular beludak. Bekas luka yang pada hari pertama belum sempat terperhatikan tampak meliku-liku pada kuduknya. Dengan penuh gairah dan kegilaan, Kostis mencermati tubuhnya seakan dirinya benda curian yang tak ternilai harganya. Perawakannya yang kekar menunjukkan bahwa ia akrab dengan kehidupan keras. Tawanya sangat menenangkan, dan cara Kostis menggumamkan namanya saat mereka bercinta. Si janda bangkit berdiri, kemudian dengan tangannya ia menyapu lebar dinding berwarna putih. 2-3 ekor lalat besar hinggap di sana. Binatang-binatang yang hidup dari kotoran sampah itu bukan hanya serangga busuk pengganggu yang dibiarkan mondar-mandir lincah di atas kulit. Barangkali sebelumnya binatang-binatang itu bertengger di atas tubuh Kostis yang telanjang, atau di kepalanya yang berlumuran darah. Binatang-binatang itu kian meramaikan makian yang terlontar. Anak-anak kecil semakin gencar menendang-nendang, dan wanita-wanita menatap dengan mata ingin tahu. Kalau saja ia dapat melakukannya dengan satu sekaan kain pembersihnya, ia ingin membersihkan seluruh penduduk desa. Wanita-wanita tua berlidah racun setajam sengat lebah. Si pendeta muda yang senang bermabuk-mabukan
dengan anggur misa dan dengan khotbah mengguntur menghujat pembunuh pendeta pendahulunya. Begitu pula para petani yang dengan beringas menghajar tubuh Kostis, bagaikan kawanan lebah menyerbu buah yang lengket oleh madu. Mereka tidak membayangkan bahwa duka cita Afrodisia ternyata tertuju pada sosok lain. Bukannya pendeta tua yang sejak 6 tahun tersembunyi di sudut paling terhormat di kuburan. Ia tidak dapat berteriak tak peduli terhadap nyawa pemabuk yang sombong itu, seperti ia tak peduli pada bangku kayu yang diletakkan di ujung halaman. Meskipun demikian, kendati dengkurnya membuatnya terganggu, begitu pula kebiasaannya berdahak yang menjijikkan. Ia agak menyesali si kakek tua yang cepat percaya dan pongah itu, karena membiarkan dirinya diperdaya dan diteror secara keterlaluan dengan kecemburuan yang menimbulkan tawa di layar para dalang. Ia menambahkan unsur lelucon pada drama asmaranya. Alangkah senangnya mencekik ayam-ayam pendeta yang dibawa Kostis di balik jasnya saat lelaki itu diam-diam menyelinap ke rumah pendeta malam hari, kemudian menuduh musang sebagai pencurinya. Alangkah menyenangkan malam hari saat si tua bangka terbangun karena terjaga oleh celoteh kedua orang yang sedang asyik masuk di bawah pohon pelatan. Mereka menduga bagaimana si tua mencondongkan badan ke jendela sambil mengamati setiap gerak bayang-bayang di tembok halaman. Celakanya, pada saat itu perasaannya terbagi antara kekhawatiran atas skandal yang mereka lakukan, ketakutan pada tembakan senjata, dan keinginan membalas dendam. Ia mempersalahkan Kostis semata-mata karena ia membunuh si tua, walau bagaimanapun itu bermanfaat untuk menudungi percintaan mereka. Sejak ia menjanda, tak seorang pun menaruh curiga pada kencan-kencan berbahaya yang ia lakukan dengan Kostis pada malam-malam tak berbulan. Yang mengurangi hidangan kegembiraannya adalah bumbu pedas, yaitu ketidakhadiran penonton. Pada saat wanita setengah baya dengan syahwat sangka menatap pinggangnya yang tampak memberat, yang dia bayangkan paling-paling bahwa si janda telah membiarkan dirinya dirayu seorang pedagang keliling atau buruh pertanian, seolah jenis lelaki seperti itulah yang terpikirkan oleh Afrodisia untuk menjadi teman tidurnya. Dengan gembira ia terpaksa menerima saja kecurigaan yang merendahkan seperti itu. Dengan lebih cermat ia menelan keangkuhannya daripada menahan rasa mualnya. Beberapa minggu kemudian, ketika orang-orang itu kembali melihat perut di bawah roknya yang longgar telah kempes, mereka bertanya kepada diri sendiri apa yang telah dilakukan Afrodisia untuk dengan mudah menghilangkan bebannya. Tak ada yang mengira bahwa kunjungannya ke tempat keramat Santo Lukas hanyalah sebuah dalih bahwa dalam kenyataannya Afrodisia bersembunyi di pondok ibu sang pendeta, beberapa mil jauhnya dari desa tempat tinggalnya. Wanita itu kini bahkan setuju membuatkan roti untuk Kostis dan menyisihkan jasnya, bukan karena hatinya penuh kasih sayang, tetapi karena Kostis memberinya minuman keras. Semasa remaja, wanita itu pastilah juga seorang pecinta asmara. Di tempat itulah anak itu dilahirkan, dan mereka terpaksa menyekap bayi yang lemah dan telanjang seperti anak kucing yang baru lahir, tanpa
bersusah payah memandikan setelah kelahirannya.